belajar bahasa ayat-ayat Alkitab menggunakan bahasa Inggris. Coba raja-raja apa? King. King mah iya, king. Samanya engkau perkasa dan besar. Tak gentar ku berjalan di dalam kesesakan, ku percaya padamu. Ku aman di dalam tanganmu, ku sempurna di dalammu. Engkau Alfa dan Omega, yang pertama dan akhir, dulu sekarang dan selamanya. Engkau berkuasa dan benar. Engkau Alfa dan Omega, yang pertama dan akhir, dulu sekarang dan selamanya. Engkau perkasa dan besar. Akhirnya hari Minggu kayak ibadah sendiri. Seru kayaknya nih. Hari ini ibadah online bareng Passion sama teman-teman semua, Bapak Mama tuh. Seru itu. Baru ini mau ajak teman baru hari ini, mau ajak Christine. Jadi bisa. Hai semua. Halo. Senang banget ketemu lagi kita ya hari ini. Kita ngomong-ngomong, aku ada teman baru ini yang mau join bareng sama kita nih, namanya Christine. Oh, mana? Ada teman baru Nih, nih. ntar ya. kita. Tin. Mana? Oi, Tin. Halo. Nah, itu dia orangnya. Namanya Halo. Christine. Ya, keluar. Tin. Bentar. Sinyalnya jelek kali. Mungkin Apa orangnya yang jelek ya? sinyalnya kali. Sinyal kali ya. Tin, nah itu dia. Itu dia. Halo, Christine. Ya, Hilang lagi. Please, kayaknya Ya, dia harus dikasih ini. Baru pulsa pertama dulu. kali. Baru Harus pertama dikasih kali. pulsa. Tin. Sabar dong Kak Tony, tarik napas. Nah, itu dia. Tuh. Say hi sama Christine. Halo. Hai Christine. Halo kakak-kakak semuanya, Halo, apa kabar? baik. Salam kenal Christine. Salam kenal juga. Christine ini ya temannya Kak Tony nih. Iya, Temen kampus. jadi temennya. Takdir. Hai Christine, aku Mamat. Namanya Mamat. Eca bener-bener deh ya. Bener-bener dia mah. Namanya. Dari minggu Itu kemarin teman- selalu namanya itu. Oh, iya benar, ini minggu kemarin namanya Mama juga. Itu apa ngomong-ngomong, temanku Christine, dia teman kampus. Jadi seniorku di kampus. Oh, teman kampusnya Tony. Iya. Welcome ya di passionnya FLC. Ya, terima kasih. Welcome. Oke guys, hari ini kita mau ibadah bareng. Udah siap buat ibadah bareng semuanya? Siap. Siapkan hati, pikiran, Siap. jangan lupa dicatat biar Siap. minggu depan bisa kita bahas bareng-bareng di Passion, oke? Oke. Bye. Oke, selamat ibadah semuanya.
mau sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini yang berkata, Tuhan, kami mau buka hati kami untuk Engkau Tuhan di bulan yang baru ini dengan sukacita dan lebih lagi. Amin. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you.
terasa berat Tuhan. Walaupun tiada satu orang pun Tuhan yang mengerti setiap keadaan kami, tapi kami tahu hanya ada Engkau yang berserta kami, di sekeliling kami, di setiap hidup kami, di setiap pagi dan malam kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari
Saudara angkat suaramu, naikkan sembahmu di tempat saudara berada. Karena Tuhan layak ditinggikan, karena Tuhan layak terima sembah darimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kaulah yang layak diagungkan. Kami menyembah, kami naikkan pujian hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan. Segala sembah kami dinaikkan bagimu, Yesus, Yesus Raja Kau yang besar, terima kasih. Engkau ajaib Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang besar. Yesus, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kami mengucap syukur pada hari ini ya Allah, ya Bapa yang baik. Mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Seperti pujian yang kami naikkan kepada Engkau bahwa Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang mulia Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Pada saat ini ya Bapa, kami juga mau bersama-sama merendahkan hati kami. Kami mau bersama-sama membawa setiap pokok-pokok doa dari saudara-saudara kami di tempat ini Tuhan. Setiap jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami mau sama-sama berdoa untuk
proses persalinan Tuhan, baik yang sesar maupun yang normal Tuhan, agar dapat berjalan lancar. Bapak, di dalam nama Yesus Bapak, Engkau memberkati kedua ibu ini Tuhan, baik yang akan melahirkan, melakukan persalinan secara sesar maupun secara normal. Di dalam nama Yesus Tuhan, tolong supaya segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Bayinya boleh lahir dengan sehat, gak kekurangan suatu apapun Tuhan. Bahkan ibunya juga ada dalam pemeliharaan Tuhan, sehat Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk ada 2 keluarga di FLC Tuhan yang kehilangan orang tuanya. Kami tahu Tuhan mungkin gak gampang buat kami ketika kami kehilangan orang yang kami kasihi, tapi kami tahu rancangan Tuhan melebihi setiap rancangan kami Tuhan. Engkau tahu yang terbaik untuk setiap kehidupan kami. Karena itu biarlah Roh Kudus yang menjadi penghiburan, Roh Kudus yang menjadi kekuatan bagi keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk seorang bayi Tuhan yang dilahirkan secara prematur dan saat ini masih dirawat di rumah sakit Tuhan. Kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan buat kelahiran anak ini Tuhan. Kalau saat ini dia masih dalam perawatan, kami juga mohon kemurahan Tuhan. Kami mohon belas kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, jamah dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Biarlah anak ini Tuhan boleh segera pulih Tuhan. Dia boleh segera kembali pulang Tuhan, berkumpul dengan keluarganya Tuhan. Kami percaya akan ada kesaksian yang luar biasa di tengah-tengah keluarga ini bahwa Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga kami Tuhan di tempat ini yang sakit COVID Tuhan, baik yang sedang dalam perawatan di rumah sakit maupun yang sedang karantina mandiri Tuhan. Di dalam nama Yesus juga Tuhan, Kau memberikan damai sejahtera di dalam setiap hati dan kehidupan mereka. Kalau mereka boleh melalui hal ini Tuhan, kami percaya juga ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh melewatinya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga pulihkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk anak-Mu yang sedang mengajukan IMB Tuhan. Biarlah segala sesuatu proses yang dilakukan saat ini Tuhan campur tangan di dalam nama Yesus, sehingga proses pengurusan IMB-nya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Dan pada akhirnya juga Tuhan, kami menyerahkan untuk hamba-Mu yang berdoa Tuhan agar rukonya cepat tersewa Tuhan. Bapak, di dalam nama Yesus Tuhan bekerja ke dalam kehidupan hamba-Mu ini. Biarlah Engkau pertemukan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat Tuhan, sehingga rukonya Tuhan boleh tersewa dengan harga yang terbaik. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupannya. Pada akhirnya kami membawa setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Musim apapun yang sedang kami alami saat ini Tuhan, tantangan apapun yang mungkin sedang kami alami, kami tahu tangan Tuhan gak kurang panjang, telinga Tuhan gak kurang untuk mendengar setiap seruan doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kami bersyukur dapat menjadi bagian untuk mendukung setiap pergumulan saudara. Kami juga rindu dapat merayakan setiap jawaban doa Anda kepada Tuhan. Anda dapat mengirimkan prayer request dan press report Anda melalui link tree di bio Instagram Forward Living Church atau melalui nomor telepon yang tertera di layar saudara. Sebelum kita menerima berkat kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita bersama untuk membacakan daily Bible verse untuk hari ini dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Mari kita baca. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Mari kita baca sekali lagi dari Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji Tuhan. Saya percaya firman Allah terus hidup dalam hati dan pikiran kita.
Di ibadah minggu pertama bulan November ini, kita akan menerima sakramen perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Pastor Joshua Supit. Saudara dapat menyiapkan roti atau biskuit dan juga anggur atau minuman rasa lainnya. Saat ini mari dengan penuh antusias buka hati dan pikiran saudara, terima berkat firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai FLC Family, saat ini FLC menyediakan electronic giving agar Anda dapat memberi secara cashless atau menggunakan beberapa aplikasi e-wallet seperti OVO, GoPay, Link Aja, Dana, Sakuku, dan ShopeePay. Hanya dengan scan barcode berikut ini. Anda juga diberi kesempatan untuk dapat menabur persembahan persepuluhan melalui bank transfer yang tersedia di 70 90 80633 atas nama GBI Forward Living Church. Berilah dari kerelaan hati Anda dan kami percaya keluarga dan keuangan Anda sudah dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sama-sama telah diberkati lewat teman-teman FLC Worship. Setiap pujian, setiap penyembahan, bahkan setiap nyanyian yang kita ikuti, tidak ada yang sia-sia. Dimanapun Anda berada, hadirat Tuhan, saya percaya kami berdoa dalam nama Yesus hadir di kehidupanmu. Tidak ada yang merasa kesepian atau sendirian. Bahkan apapun kondisi, keadaan kehidupanmu hari ini, tetap percaya kasih dan kuasa Tuhan lebih dari cukup untuk kita semua. Saya juga mengucapkan selamat datang untuk kita semua. Warm welcome keluarga FLC atau ada di antara Anda baru pertama kali join di online Sunday Service pada hari ini. Selamat datang juga untuk kita di bulan yang baru, bulan November 2020. Dan FLC kita punya satu tema yang baru, yaitu untuk bulan ini November adalah fruitful atau berbuah. Hidup yang berbuah. Sebelum kita lanjut untuk menerima apa yang Tuhan ingin sampaikan, apa yang Tuhan titipkan untuk boleh kita terima sama-sama hari ini, saya ajak kita semua mari menyatukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta, untuk kasih-Mu lewat kesempatan kehidupan kami semua. Kami boleh ada masuk di bulan ke-11, bulan November. Kami sadar bukan karena kuat, bukan karena gagah. Ada banyak ketidaksempurnaan, ada banyak kekurangan. Kami sadar, bahkan ada minggu dan hari kami menyakiti-Mu. Izinkan sebelum kami melanjutkan, memulai kembali kehidupan kami Tuhan di bulan yang baru ini. Kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami mohon pengampunan-Mu. Kiranya biarlah semua kami tetap dilayakan Bapa. Kami tetap dibimbing, dipimpin di sepanjang bulan ini. Supaya hidup kami selalu ada dalam kehendak-Mu. Hidup kami, apapun bahkan yang kami akan lakukan, biarlah menyenangkan hati-Mu lebih daripada apapun. Dan saat ini, ya Roh Kudus, bantu kami berbicara kepada kami semua lewat firman yang akan kami dengar. Supaya benar-benar kami hidup bukan karena kedagingan atau memuaskan kedagingan kami. Tapi kami benar-benar ya Roh Kudus hidup di dalam kehendak Bapa. Biarlah kehidupan kami mencerminkan karakter Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Hamba berdoa buat setiap keluarga hamba, dimanapun keluarga FLC berada. Jamah, lawat Bapa. Biarlah kami semua benar-benar bisa menerima firman dan menjadi pelaku-pelaku firman. Kami siap diberkati,
Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita yang siap menerima firman, hari ini kita semua sama-sama yuk katakan amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita bisa menerima firman Tuhan hari ini. Seperti tadi saya katakan, FLC kita punya satu tema yang baru, yaitu fruitful. Hidup yang berbuah. Apa sih definisi kata berbuah? Berbuah itu artinya membawa hasil. Dan sepanjang bulan ini, secara jelas Tuhan titipkan untuk kita semua, keluarga FLC, dimanapun Anda berada. Musim apapun, keadaan apapun yang sedang terjadi di hidup kita. Saya mau tekankan hari ini, termasuk bagi diri saya sendiri. Bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus, sebagai hamba-hambanya, kita harus punya kehidupan yang dapat membawa hasil. Yaitu membawa kebaikan, membawa dampak, membawa pengaruh, membawa teladan. Tentunya adalah membawa pesan Kristus, membawa kebenaran yang ada di kehidupan kita. Bagi sesama, dimanapun kita berada. Dan sepanjang 1 bulan ini, mulai dari hari ini, dan beberapa minggu ke depan, kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana bisa punya hidup yang berbuah. Hidup yang membawa hasil. Saya mau ajak sama-sama kita melihat firman terlebih dahulu yang Tuhan titipkan, diambil dari Injil Matius 25 ayat 14 sampai dengan yang ke-30. Satu perikop yang tentunya tidak asing buat kita semua. Satu perikop tentang perumpamaan seorang hamba yang akan pergi keluar lalu menitipkan kepada hamba-hambanya, yaitu talenta. Ini adalah perumpamaan yang kita bisa belajar tentang hidup yang berbuah, hidup yang membawa hasil. Saya bacakan firman Tuhan buat kita semua. Saya ajak dimanapun Anda berada juga bisa meresponi untuk ikut membaca. Bahkan jangan ragu untuk mencatat setiap kebenaran. Supaya kita bisa ingat apa yang Tuhan ingin sampaikan di kehidupan kita di bulan yang baru ini. Matius 25 ayat 14 sampai dengan yang ke-30, judul perikop berkata, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi dikasih 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Dan apa yang terjadi? Ayat yang ke-19, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta yang Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.
Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini, yang ketiga, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi, menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Dia katakan, ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa tidak mempunyai, apapun yang juga ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bulan November, FLC bicara tentang fruitful. Hidup yang berbuah adalah kehidupan yang membawa hasil. Perumpamaan yang baru saja kita baca, sebenarnya ada benang merah, walaupun perumpamaannya beda, tapi punya satu tema yang sama seperti yaitu gadis-gadis yang, kalau diingat ceritanya perumpamaan, gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Perumpamaan yang gak sama, tapi temanya sama. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di Injil Matius 25 ini, lihat deh, ayat 14-nya dimulai dengan kalimat, sebab hal kerajaan surga. Ini bicara tentang kerajaan surga itu dibandingkan dengan kondisi keadaan saat seorang tuan akan berpergian ke luar negeri, menitipkan hartanya kepada hamba-hambanya. Dan kita akan belajar di sini bahwa ternyata inti dari perumpamaan ini sebenarnya bukan bicara tentang jumlah talenta yang berbeda-beda atau laba yang dihasilkan. Tapi sebenarnya inti dari perumpamaan ini yang kita bisa belajar adalah tentang karakter. Jadi nggak bisa dipungkiri, kehidupan yang membawa hasil itu adalah kehidupan yang memiliki karakter. Dan ternyata kita bisa belajar dari perumpamaan ini. Bahwa jelas perumpamaan ini kita bisa melihat perbandingannya tentang seorang tuan yang akan pergi keluar dalam beberapa waktu lamanya, menitipkan hartanya kepada bukan hanya satu orang. Tapi perumpamaan ini mengajarkan kita menitipkan kepada beberapa orang, yaitu beberapa hamba. Ada yang dititipkan 5, itu yang orang pertama, hamba pertama. Hamba kedua dititipkan 2, dan hamba yang ketiga dititipkan 1. Sebenarnya jumlah talenta ini bukan bicara tentang, oh tuannya nggak adil banget ya. Kok ada yang dititipin 5, ada yang dititipin 2, ada yang dititipin 1. Tapi sebenarnya jumlah perbedaan ini bicara tentang bahwa tuannya itu mengenal hamba-hambanya. Bukannya nggak adil, tapi tuannya karena saking kenal sama hamba-hambanya, dia tahu jumlah mana yang harus dititipin. Yang dititipin 5, dititipin 2, dan dititipin 1. Karena ini bukan bicara tentang tuan memberi hartanya kepada hambanya, bukan. Menitipkan. Untuk apa? Untuk dikelola. Makanya kan ceritanya tadi waktu tuannya pergi, hamba yang terima 5, hamba yang terima 2, hamba yang terima 1. Mengerjakan apa yang dititipkan ternyata dapat hasil, dapat laba.
5 menghasilkan 5 jadi 10, 2 menghasilkan 2 jadi 4. Tapi kan yang menjadi masalah hamba yang ketiga. Dikasih 1, dia nggak hasilin apa-apa, 0. Jadi emang ini bicara tentang apa? Penitipan. Sebuah proses waktu kita menerima sesuatu, apakah kita bertanggung jawab atasnya? Itulah kenapa kita mau belajar di sini dari perikop ini tentang hidup yang berbuah, hidup yang membawa hasil. Dan hari ini perlu kita catat sama-sama supaya kita bisa hidupi. Karena apa yang Tuhan kehendaki dari perumpamaan ini, kita bisa belajar tentang hal kerajaan surga di akhir zaman. Yaitu di kehidupan kita hari-hari ini. Bahkan hidup kita di tengah-tengah masa pandemik, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah situasi. Ada yang mungkin lagi bersedih. Di antara kita mungkin ada yang lagi merasa kesepian, ditinggal, berduka, lagi putus asa. Tapi saya berdoa. Dan saya percaya lewat online Sunday Service di minggu pertama bulan November. Kuasa kasih Tuhan menguatkan kita semua dimanapun Anda berada. Lewat pujian dengan teman-teman di FLC Worship, saya percaya dalam nama Yesus setiap pujian memberikan saudara kekuatan, harapan, gairah, dan menambah rasa percaya. Untuk kita mengerti, kita punya Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Bahkan kita bisa percaya bahwa kita mau melanjutkan hidup kita. Kenapa? Karena kita hidup dalam misi. Kita punya visi, kita punya tujuan. Dan hari ini Tuhan mau saudara hidupnya tidak berhenti. Tetapi lewat hidup saudara, lewat keluarga saudara. Hidupmu ada yang kau bisa hasilkan bagi orang lain. Ada yang kau bisa hasilkan bagi sesama. Dan Tuhan dimuliakan atas hidupmu. Itulah kenapa hari ini kita mau belajar 3 kebenaran tentang hidup yang membawa hasil. 3 kebenaran tentang hidup yang membawa hasil. Yang pertama, hidup yang membawa hasil adalah hidup yang produktif. Jadi, ayo semangat, ayo percaya. Di tengah-tengah kesusahan dan pergumulan bukan berarti hidup kita tidak bisa menghasilkan. Hidup kita bisa tetap produktif. Artinya hidup yang produktif tuh hidup yang memberi kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi jangan berhenti memperlakukan segala sesuatu yang baik dan benar untuk dirimu sendiri. Salah satunya adalah merawat dan menjaga kesehatan. Menjaga pola kehidupan, lifestyle yang bukan hanya positif, tapi yang benar untuk kehidupanmu saat ini. Dan untuk itu kan gak mudah, ada harga yang harus dibayar, ada hal-hal yang memang membuat kita keluar dari zona aman, kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita lakukan, harus kita sesuaikan, dan seringkali ada begitu banyak tantangan untuk kita ngobrol dan berkata kepada diri sendiri, supaya kita bisa disiplin, supaya kita bisa melakukan hal-hal yang bertanggung jawab. Sehingga kita sadar bahwa setiap berkat, setiap waktu, setiap kesempatan yang semuanya dari Tuhan, kita sesadar-sadarnya kita tidak sia-siakan. Hidup yang produktif kan artinya hidup tidak membohongi diri sendiri. Karena bicara hidup yang produktif itu bukan bicara tentang hidup orang lain, impian orang lain, cita-cita orang lain. No. Tapi kehidupan yang Tuhan sudah berikan atas dirimu, atas keluargamu. Dan saya ingin katakan, hari ini adalah hari yang baru dijadikan Tuhan. November adalah bulan November 2020. Nggak terasa ya. Kita semua juga gereja sudah dalam persiapan Natal, udah ada di penghujung tahun. Tapi saya selalu katakan nggak pernah bosan. Dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Kemuliaan Tuhan akan tetap dinyatakan atas hidupmu. Itulah kenapa yang pertama. Hidup yang membawa hasil adalah hidup yang produktif. Hidup yang produktif apa? Hidup yang memberi kebaikan bagi diri sendiri dan juga orang lain. Hidup yang produktif adalah hidup yang tidak hanya sibuk di dalam waktu dan aktivitas, tapi hidup yang bermanfaat. Hidup yang bermanfaat itu artinya kita selalu memaksimalkan dapat mengatur waktu yang baik. Tanpa pengaturan waktu yang baik, kita nggak bisa punya pola hidup yang positif, pola hidup yang disiplin, pola hidup yang benar. Artinya, jangan ragu untuk
bekerja bagi dirimu sendiri. Menolong bagi dirimu sendiri. Karena biarlah kehendak Tuhan, keinginan-keinginan Tuhan lewat semua yang Dia titipkan, itu bisa dinyatakan atas hidup kita. Hidup yang produktif juga bicara tentang apa? Hidup yang tidak hanya aktif, tetapi efektif. Maksudnya apa? Jangan hidup di luar prioritas. Saya percaya di masa pandemik ini kita belajar banyak hal tentang hubungan, betul ya? Tentang pengaturan keuangan yang lebih disiplin, lebih fokus, lebih terarah. Tentang apa nih? Tentang stress management. Ada begitu banyak minggu dan bulan di tahun 2020 yang sebenarnya mengasah kita, memproses diri kita. Secara tidak langsung sebenarnya banyak banget karakter kita, sifat-sifat kita tuh diasah, dikikis, dibentuk. Saya percaya dan saya berharap lewat setiap online Sunday Service FLC, setiap kehidupan kita juga mengalami pembentukan, bahkan pemurnian. Sehingga waktu kita lanjutkan selalu kehidupan kita hari demi hari, minggu demi minggu, hidup kita tuh benar-benar menjadi kesukaannya Tuhan. Itulah hidup yang produktif. Hal yang sama juga saya lakukan di kehidupan saya. Saya juga terus belajar untuk tidak menjalani hidup ini hanya rutin, walaupun rutin baik, tapi saya fokus dengan hal-hal yang saya lakukan tapi bisa bawa kebaikan untuk diri saya. Tapi saya tahu juga, saya punya kesempatan bahkan hidup saya bermanfaat bagi orang lain. Jadi gak sembarangan jalanin hidup. Perlu pola, perlu pengaturan waktu yang baik, perlu tahu prioritas yang benar. Sehingga waktu saya jalani kehidupan yang produktif, emang seakan-akan produktifnya itu dimulai seperti hobi, yaitu berlari. Tapi saya tahu berlarinya saya tidak menghabiskan atau membuang-buang waktu sehingga hal yang menjadi prioritas itu terabaikan. Enggak. Perlu pengaturan waktu, perlu disiplin, ketepatan waktu, perlu integritas. Sehingga apa? Jalani hari dengan pola yang benar. Diri sendiri kita dapat manfaatnya, tapi di tengah-tengah kita menjalani hal-hal yang baik buat diri kita, di waktu yang sama kita tahu kita bisa punya hidup yang menginspirasi, yang menyemangati orang lain. Tapi di satu sisi juga kita sadar hidup kita tidak sendirian. Ada kebergantungan kita dengan keluarga, dengan sesama. Di mana ada waktu kita harus terlibat dengan keluarga kita juga. Jadi hidup yang produktif itu diperlukan keseimbangan dalam mengatur waktu. Kejelasan dalam melakukan prioritas. Dan akhirnya lakukan yang baik dan benar untuk diri sendiri dan orang lain. Kebenaran yang kedua tentang hidup yang membawa hasil adalah kehidupan yang menginspirasi. Jadi hidupnya tidak hanya produktif tetapi hidup yang menginspirasi. Artinya hidup yang tujuannya diketahui orang. Ini penting. Justru kita percaya firman yang Alkitab berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Tuhan tidak perancangkan kecelakaan, apalagi kebinasaan. Enggak, justru Dia memberikan kita kemenangan total. Bahkan keselamatan yang kekal, hidup yang kekal. Dan inilah kebanggaan hormat kita. Kita hidup di dalam takut akan Dia karena kita tahu bahwa nama kita sudah tercatat di surga. Dan lewat kemenangan yang Dia beri, kita punya rasa terima kasih karena kita tahu di dunia ini hanya sementara, tapi kita sudah punya rumah yang kekal di surga. Itulah kenapa kita gak bisa balas dengan apa-apa selain hidup mengasihi Dia dan taat kepada Dia lebih daripada apapun. Inilah penting kita sadar bahwa hidup ini bukan hanya tentang kita. Makanya di tengah-tengah kondisi pandemik, di tengah-tengah setiap tantangan, selalu harus sadar dan percaya bahwa Tuhan memang mau pakai hidup kita menjadi garam dan terang bagi sesama. Makanya penting selalu punya hidup, bahkan tujuan hidup yang diketahui oleh orang. Karena itulah alasan kenapa kita hidup, kita gak diciptakan untuk hidup sendiri dan menyendiri.
Itu kenapa Tuhan mulai kita ada dari keluarga. Itulah kenapa kita bahkan hidup bergereja bukan hanya bergereja tentang online Sunday service, tapi kita percaya tentang hidup berkomunitas. Di dalam small groups. Kenapa? Karena kita semua perlu keluarga. Kita semua perlu punya waktu untuk bergandengan tangan seorang akan yang lain, yang saling melengkapi, yang saling menguatkan, yang bisa saling mendengar, yang bisa saling menyampaikan sesuatu. Why? Because kita bukan manusia yang hidup sendiri. Hidup yang membawa hasil yang kedua adalah hidup yang menginspirasi. Jadi jangan kaget kalau apapun yang Anda lakukan diperhatikan oleh orang. Karena memang itu tujuan hidup kita. Bahkan kita perlu sadar tujuan hidup kita tuh seharusnya diketahui oleh orang lain. Karena apapun yang kita lakukan seharusnya lah kebenaran-kebenaran Kristus muncul dan hadir lewat setiap apa yang keluar dan apa yang masuk di kehidupan kita. Hidup yang menginspirasi adalah hidup yang dapat diteladani. Hidup yang menginspirasi adalah hidup yang menggunakan talenta kita, karunia yang Tuhan telah berikan untuk tujuan yang terhormat. Makanya tidak ada alasan kita, apapun keadaannya, untuk tidak hidup di dalam firman. Kita harus belajar selalu hidup taat dengan firman. Alkitab aja bilang, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada yang memukul engkau pipi kirimu, kasih pipi kanan. Ini bicara tentang segala sesuatu sebenarnya. Emang hidup kita bukan tentang kita lagi. Dan kita bersyukur di akhir ibadah ini kita akan sama-sama menerima sakramen perjamuan kudus, mengingatkan kita, menyadarkan kita hidup sampai detik ini. Karena ada kuasa kemenangan yang Dia telah berikan di atas kayu salib, dan kemenangan itu Dia tukar dengan pengorbanannya. Dia menggantikan, Dia menebus semuanya lewat dirinya sendiri. Jadi biarlah kita selalu percaya bahwa hidup kita ada dalam misinya Tuhan. Supaya kita nggak berkata bosen, supaya kita nggak berkata capek, jenuh, dan menyerah. Seakan-akan kita harus melewati semua ini sendirian, padahal enggak. Kita akan tetap keluar lebih daripada pemenang bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ada di pihak kita. Doa saya, apapun yang Anda miliki hari ini, dan Anda percaya semua adalah titipan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah membeda-bedakan karena Tuhan tahu persis kesanggupan kita masing-masing. Dia perhatikan, tapi kita bersyukur. Kita punya Tuhan yang tidak stagnan. Kita punya Tuhan yang sangat dinamis, maksimal, dan Dia mau kita terlibat di dalamnya. Itulah kenapa, percayalah, apapun dan seberapapun yang Anda miliki hari ini, Tuhan sanggup membuat terjadi pelipat gandaan. Bukan hanya Anda yang menikmati, tapi orang lain bisa menikmati. Orang lain bisa mengalami kasih Tuhan lewat kehidupan Anda. Ini bukan hanya bicara materi loh, tapi kesehatan, damai sejahtera, ada sukacita, bisa punya damai ketenangan di atas rata-rata yang kita biasa rasakan, kita miliki. Saudara, kasih Tuhan lebih dari cukup untuk kita semua. Jika Anda percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarlah lewat hidupmu bisa menginspirasi. Ada yang bisa dibagikan. Lewat waktu, lewat kesehatan, lewat perhatian, lewat doa, lewat teladan, lewat ketaatan. Saya berdoa, ada orang-orang lain yang terbantu hidupnya di sekitar kita. Dan mereka tidak menyerah di masa pandemik ini. Mereka tidak menyerah di dalam kehilangan, rasa duka, kekecewaan, kemarahan, kepahitan. Hal-hal yang mungkin negatif dan buruk yang kita lihat orang-orang alami di sekitar kita. Saya berdoa dimanapun Anda berada, hidupmu, hidup saya juga menjadi Injil yang terbuka. Ada kabar baik yang kita bawa. Bukan karena apa yang kita miliki sekarang, tapi karena kita tahu kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kita punya Tuhan yang sanggup memberikan segala sesuatu yang mungkin tidak kita miliki hari ini. Tapi Dia tahu jika Anda mau hidup Anda membawa hasil, maka Tuhan akan siapkan persediaan yang lebih dari cukup. Sehingga nama Dia, kasih-Nya bisa dirasakan bagi semua orang. Yang ketiga,
Kebenaran tentang hidup yang membawa hasil adalah hidup yang bertanggung jawab. Ini sama seperti perumpamaan tadi. Bukan bicara soal jumlah talentanya, bukan bicara soal jumlah laba yang dihasilkan, karena Tuhan itu tahu persis kesanggupan hamba-hambanya tuh seberapa. Itu sebabnya dia nggak titipkan semuanya angkanya sama. 3, enggak, karena dia tahu kok. Kalau dia berikan yang pertama 5, dia tahu bahwa hambanya ini sanggup melipat gandakan. Laba menjadi 5, demikian yang 2 dan yang 1. Tapi sayang, yang 1 tidak melakukannya. Itulah kenapa kalau diperhatikan tadi, waktu tuannya kembali, para hamba-hambanya kan datang. Membawa laporan, Tuhan kan titipin 5 nih, saya bawa lagi. Laba 5 jadi 10. Yang kedua juga Tuhan titipkan 2, saya kelola, ada laba 2 jadi 4. Tapi tidak demikian dengan yang 1. Makanya tuannya berkata kepada 2 hamba yang pertama, aduh, apa yang kamu perbuat itu sangat baik dan setia. Kalian hamba yang baik dan setia. 2 kata ini nggak bisa dipisahkan. Baik dan setia. Makanya kontradiksi kan? Ucapan Tuhan kepada hambanya yang ketiga yang dikasih 1. Ternyata waktu dia datang, dia tidak menceritakan yang sama, malah dia menyampaikan pembenaran atas apa yang dia pahami ceritanya ini tentang tuannya. Sehingga dia memilih untuk tidak melakukan. Ini bicara karakter. Makanya tuannya menjawab yang berbeda dari kedua hamba yang pertama. Kamu hamba yang malas dan jahat. 2 kata ini nggak bisa dipisahkan. Jangan anggap remeh kemalasan. Karena malas atau kemalasan itu sama dengan jahat atau kejahatan. Ini bukan tentang jumlahnya, karena si hamba yang nomor 3 yang dititipkan 1 dan dia nggak mengerjakan dan tidak mengelola, dia nggak terpengaruh dengan hamba yang temennya yang pertama atau yang kedua dikasih 5 atau 2. Enggak. Fokus dia tidak melakukan adalah karena dia punya prasangka yang buruk, negatif terhadap tuannya, dan dia memilih untuk tidak melakukannya. Padahal dia lupa. Dia dititipkan itu karena tuannya tahu dan mengenal. Ini bicara apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab itu bisa berhasil dilakukan jika punya karakter. Jadi kebenaran yang ketiga tentang hidup yang membawa hasil adalah hidup yang bertanggung jawab. Nah, hidup yang bertanggung jawab itu adalah hidup yang dapat memberi respon yang benar apapun keadaannya. Firman Tuhanlah makanan kita yang sejati. Di dalam firman tidak ada cacat dan kesalahan. Di dalam firman hanyalah kebenaran. Sebab firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan firmanlah yang menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Bertanggung jawab adalah ketaatan total kepada firman. Maukah hidupmu hari ini membawa hasil oleh karena ketaatan yang kau lakukan demi firman Tuhan yang menjadi bagian di kehidupanmu? Hidup yang bertanggung jawab adalah hidup yang dapat membuat pilihan. Di bulan ke-11 ini, jangan salah buat pilihan. Apapun yang sedang datang, hadir di kehidupan kita. Di dalam Tuhan tidak pernah ada yang kebetulan. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Amin. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tidak ada di antara saudara dan saya yang tidak hidup dengan rasa takut. Bahkan saat saya menyampaikan ini bagi saudara, ada momen di mana sekarang saya bisa merasakan memang segala sesuatunya tidak mudah. Ada banyak hari juga yang saya lalui, minggu dan bulan di mana rasa takut itu muncul dan hadir.
dan mulai mempengaruhi hati juga pikiran. Dan akhirnya kalau tidak diresponi dan dikelola dengan benar, ada banyak hal yang sebenarnya Tuhan sudah titipkan, Dia rancangkan tanpa kesalahan, dengan ketepatan. Di dalam Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi. Dan kabar baiknya, kita punya Tuhan yang selalu mau memberi yang terbaik kepada kita. Tapi dunia ini tidak pernah membantu untuk semua itu digenapi di hidup kita. Makanya Paulus katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan pergunakan hari-hari ini dengan sembarangan. Jangan biarkan kejahatan dunia ini mempengaruhi hati pikiranmu. Dan seakan-akan hidupmu hanya tentang dirimu. Tidak. Hidup kita ada karena Tuhan. Dan Tuhan punya kerinduan. Lewat hidupmu ada sesuatu yang dihasilkan, yang dibagikan. Sehingga hidupmu bisa dikatakan berbuah. Keluargamu bisa dikatakan berbuah. Perlu karakter? Ya. Perlu hidup yang produktif? Ya. Perlu hidup yang menginspirasi. Dan perlu hidup yang bertanggung jawab. Dan semua itu memerlukan karakter. Produktif tidak akan terjadi tanpa karakter. Inspirasi tidak akan terjadi tanpa karakter. Bertanggung jawab tidak akan terjadi tanpa karakter. Dan biarlah Tuhan kita, Yesus Kristus, selalu menjadi sumber karakter. Sumber yang menguatkan, menyadarkan kita kembali. Bahwa hidup kita bukan kita lagi. Tapi Kristus dan firman-Nya yang hidup di dalam kita. Selamat menikmati bulan November. Selamat belajar terus dalam beberapa minggu ke depan tentang hidup yang berbuah. Pesan saya, dekatkan diri Anda dengan keluarga, bahkan dengan teman-teman yang seiman. Lewat small groups, lewat passion yang tersedia. Hubungi Forward Living Church. Pastikan Anda tidak sendirian. Pastikan Anda terjangkau. Pastikan Anda dapat dikenali. Karena kan tadi salah satunya adalah penting untuk tujuan hidup kita dapat diketahui oleh orang. So, jangan ada yang sendirian melewati kehidupan ini. Forward Living Church is not about namanya atau tempatnya, tapi Forward Living Church is always about us, dimanapun kita berada. We are family, kita adalah keluarga, dan kita adalah anak-anak Tuhan, di mana Tuhan selalu beserta dengan kita. Have a blessed Sunday, dan tiba saatnya, saat ini kita semua akan masuk sama-sama dalam ibadah sakramen perjamuan kudus. Saya mengajak kita semua menyiapkan setiap roti yang Anda telah siapkan dan minuman rasa juga yang telah disiapkan, dan kita nanti akan sama-sama menikmatinya. Puji Tuhan, saya percaya dimanapun Anda berada, semua kita telah menyiapkan setiap roti dan anggur, karena di minggu pertama setiap awal bulan kita sama-sama boleh bersyukur untuk dapat mengingat kembali pengorbanan Yesus yang sempurna yang Dia telah berikan bagi kita semua di atas kayu salib. Mari arahkan hatimu dan kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami berterima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan, menyadarkan kami supaya hidup kami terus berbuah, hidup kami bisa membawa hasil. Inilah doa kami, biarlah kami jalani kehidupan ini bukan hanya tentang kami, tapi benar-benar segala sesuatunya adalah tentang-Mu. Sehingga kehendak-Mu lah yang jadi keinginan-keinginan-Mu, bahkan hasilnya juga adalah hasil-hasil yang Engkau kehendaki. Lewat hidup kami, nama-Mu dipermuliakan. Kami bersyukur kalau saat ini di penghujung ibadah online Sunday Service ini, kami boleh memperingati kembali kemenangan yang Kau berikan buat hidup kami. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan, karena kami tahu kami tidak mudah melewati ini semua. Tapi kami tidak kehilangan harapan, sebab kami sadar hidup dan keluarga kami bukan kami lagi, tapi Engkau Yesus yang hidup atas kami
dan atas keluarga kami. Saat ini kami arahkan setiap roti di tangan kanan kami dengan tinggi di atas kepala. Kami percaya Bapak, apa yang di tangan kanan kami adalah tubuh-Mu yang sudah terpecah-pecah. Pengorbanan-Mu yang sempurna, tidak ada cacatnya, memberikan kemenangan total buat kami. Sehingga hari ini kami hidup oleh karena kemenangan yang terjadi di atas kayu salib. Dan kami katakan dengan iman, di dalam nama-Mu Yesus, di bulan November ini hidup kami, keluarga kami, bahkan sepanjang bulan ini kami menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Terima, makanlah dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Terima dan makanlah. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan setiap cawan di tangan kanan kita, kita angkat dengan tinggi di atas kepala. Bapak, kami juga percaya apa yang di tangan kanan kami adalah cawan-Mu yang luar biasa, karena di dalam cawan ini darah-Mu tercurah. Dan lewat darah-Mu lah yang tercurah setiap kami yang percaya, hidup kami disucikan, hidup kami dikuduskan, hidup kami dimurnikan. Di dalam nama-Mu Yesus kami percaya ini bukan tentang kami lagi, tapi ini tentang kehidupan yang Kau titipkan, masa depan yang daripada-Mu, harapan yang daripada-Mu terjadi di hidup kami. Dan kami mau berterima kasih karena kami punya kesempatan untuk dapat melakukan dan mengelola semua hal yang Engkau titipkan di kehidupan kami. Terima kasih karena kami tahu tidak mudah. Ada banyak kekacauan dan kegelapan, tapi kami katakan dengan iman hari ini dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu yang tercurah, kami terima kemenangan, kami terima kelepasan sejauh timur dari barat. Engkau buang pelanggaran, tidak mengingatnya lagi. Dan kami bersyukur karena setiap dosa-dosa kami sudah diampuni. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan ini adalah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, terjadi di kehidupanmu dalam nama Yesus. Terima dan minumlah. Haleluya. Mari setiap kita ambil momen untuk berterima kasih kepada Tuhan. Tidak ada yang lebih indah untuk kita bisa merasakan bahwa hidup kita dilayakan oleh Dia. Terima pendamaian, terima penyucian, terima rahmat kasih karunia-Nya melimpah buat kita. Ada banyak kekurangan, ada banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan, perlu diubahkan. Tapi jangan pernah merasa sendirian. Hari ini kita ada karena Tuhan. Dan Tuhan tahu persis bagaimana menolong kita, melayani kita. Itu sebabnya hari ini terima berkat, terima buah yang Dia berikan kepada kita lewat pengorbanannya. Dan biarlah apa yang saudara bisa rasakan, saudara siapkan buat diri saudara. Dan saudara juga mulai bisa melakukan apa yang Yesus lakukan kepada kita, kita lakukan kepada sesama. Biarlah hidup kita tetap produktif, hidup kita selalu bisa menginspirasi, dan kita selalu menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum saya akhiri dengan doa berkat, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih, hormat yang setinggi-tingginya atas kesetiaan, kerendahan hati, setiap kerelaan bagi kita semua dalam ketaatan menabur. Kita tahu bukan hal yang mudah, tapi saya selalu dengan sangat bangga dan bersemangat. Jangan takut melakukan yang benar. Jangan takut untuk hidup taat kepada Tuhan Yesus. Karena semua-muanya bukan milik kita. Semua-muanya adalah milik Tuhan Yesus yang dititipkan kepada kita. Itu sebabnya jadilah hamba-hamba yang setia.
Jadilah anak-anak yang baik dan setia. Dan Anda, saya, kita semua akan melihat Tuhan kita tidak pernah gagal. Tuhan kita tidak pernah lalai. Tapi kita akan bersorak-sorai. Kita akan tetap menari-nari. Karena kita tahu nggak ada yang bisa disombongkan dan dibanggakan. Ini semua hanya titipan. Justru kebanggaan kita, doa dan harapan kita. Lebih banyak jiwa, lebih banyak keluarga mengenal Tuhan kita Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saya berdoa bagi Anda yang mungkin hari ini baru sadar dan mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidupmu. Terimalah Tuhan Yesus di kehidupanmu. Mengakulah dengan mulut, percaya dengan segenap hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka keselamatan tersedia atas kehidupanmu. Dan biarlah lewat gereja FLC kita saling melengkapi, saling menolong. Untuk bisa tertanam, berakar kuat, hidup kita bertumbuh. Dan dalam setiap prosesnya, kita hidup berbuah bagi sesama. Jadi terima kasih bahkan untuk semua volunteers FLC yang telah menyiapkan segala sesuatu dengan sangat-sangat baik. Jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Terus bergairah, hidup menginspirasi, hidup bertanggung jawab. Dan terima kasih untuk semua hasil yang telah diberikan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yuk kita bersatu di dalam doa, kita akhiri online Sunday Service pada hari ini. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, bahkan sukacita daripada Bapa melimpah-limpah di kehidupanmu mulai dari detik hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat untuk selalu hidup berbuah, hidup membawa hasil. Sama-sama semua kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shining in the light of your glory, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Wah, aku diberkati banget. Thank you ya kakak-kakak semua. Udah Sama-sama. Seneng banget. Hafif dulu, Hafifnya gini. Hafifnya gini. Thank you juga ya Christine udah join sama kita. Dan thank you juga buat semuanya. Selamat hari Minggu, selamat menikmati sisa hari Minggu kita semua. Sampai ketemu Bye lagi. semua. Bye Pak Mamat. Bye Kalias. Bye Christine. Bye. Bye Febrina Glory. God bless you all. I want to